Bagian firman Tuhan ini, Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan ayat 10, ini seringkali mengingatkan saya tentang pentingnya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Mungkin kita sering fokus kepada ayat 1 ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya. Saya bacakan dulu ya sampai ayat 10. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Kalau ayat 1 itu, "Akulah Allah yang Maha Kuasa," itu dalam bahasa Inggrisnya, "I am the Almighty God." Bahasa aslinya itu El Shaddai. Nah, dari ayat ini kita mungkin sering dengar atau bahkan dibuat jadi lagu dan sering kita nyanyikan. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kalau kita pelajari ya konteks penulisan ini, kita bisa belajar banyak hal di sini. Yang pertama adalah dikatakan di sini ketika Abram berumur 99 tahun. 99 itu angka tertinggi ya untuk 2 digit sebelum masuk ke angka 100. Dan kita bisa melihat bahwa ini seperti ujung atau puncak ya atau akhir dari kekuatan Abraham. Kalau kita lihat asuransi jiwa ya, setahu saya itu nggak ada yang sampai umur 100 tahun ya. Entah ada apa enggak, tapi setahu saya nggak ada. Ya paling top itu 90-an tahun atau 99 tahun. Ya, jadi setelah itu nggak ada lagi ya yang bisa di-cover istilahnya. Nah, tetapi kita lihat di sini justru pada di ujung harapan dari Abraham itu, waktu itu namanya masih Abram, ketika dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, baru Tuhan muncul. Dan Tuhan berkata, "Akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa." Lalu kalimat berikutnya diberkata, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, kalau kita pelajari ke belakang sebelum ayat ini, maka itu adalah Kejadian pasal 16 ayat yang terakhir. Dan waktu itu dikatakan Ismail lahir dan Abram itu berumur 86 tahun. Nah, antara pasal 16 ayat terakhir ini dan pasal 17 ayat pertama, itu nggak ada ayat, tidak ada firman, tidak ada cerita mengenai Abram. Jadi kira-kira 13 tahun itu tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Abram. Dan ketika Tuhan muncul, Tuhan bilang, "Aku El Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa, aku bisa buat apa saja, tapi aku minta supaya engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercela." Ya. Jadi artinya selama ini Abraham hidup dalam cela. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, kelahiran Ismail itu di hadapan Tuhan itu cela. Ya.
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini mungkin butuh waktu ya untuk mencerna ini. Kita karena kita terbiasa menunjukkan satu hasil sebagai satu prestasi kita. Ini kalau kita pelajari sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan itu sudah berjanji kepada Abram, ya, bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar dan kamu akan punya anak kandung. Tapi setelah sekian lama istrinya nggak hamil juga, lalu istrinya, yaitu Sarah, mengusulkan satu ide baik, ya. Dan dia bilang, kawinlah dengan Hagar, supaya dari dia aku bisa punya anak, ya. Memang itu anak kandung Abram, cuma bukan anak kandung dari Sarah, ya. Itu ide manusia. Nah, seringkali kita itu keplesetnya di sini, ya. Karena kita nggak sabar, lalu kita berusaha menolong Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan kepada kita. Ya, kalau kita perhatikan dari Kejadian 12 kan Tuhan yang berjanji kepada Abram. Ya, pergilah dari tempat ini, keluar dari sanak saudaramu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan menjadi berkat. Ya. Padahal sebelumnya sudah dikatakan bahwa Sarai itu mandu, tidak beranak. Tapi Tuhan berjanji bahwa Abram itu akan menjadi bangsa yang besar. Dan setelah sekian lama belum hamil juga Sarah, lalu Tuhan meneguhkan bahwa kamu akan punya anak kandung. Jadi gak usah berpikir bahwa hartamu akan turun kepada Eliezer, kepada orang lain. Enggak, tapi ini akan turun kepada anak kandungmu. Nah, dia udah pegang itu, ada janji Tuhan bahwa dia akan punya anak kandung. Tapi karena tidak hamil juga istrinya, lalu keluar ide baik dari istrinya sendiri untuk berusaha menolong Tuhan. Sehingga lahirlah Ismail. Ismail itu anak kandung Abraham, nampaknya seperti yang Tuhan janjikan, tetapi di hadapan Tuhan itu celah. Nah, pengertian ini ya yang seringkali sebagian ya dari orang Kristen itu belum paham atau belum menangkap ya. Sehingga mereka berpikir kan yang penting ada hasilnya gitu. Ini Ismail ini kan ini anak kandungnya. Memang kalau kita baca lebih lanjut, Tuhan berkata bahwa Ismail juga akan diberkati. Tapi perjanjianku bukan dengan Ismail, tapi dengan Ishak yang akan lahir tahun depan. Nah, jadi ketika Tuhan berkata, akulah El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa, dia mau bilang, ayo percaya kepadaku. Ayo terus bergantung kepadaku, jangan pakai caramu. Itu celah di hadapanku. Makanya di ayat yang ke-10, untuk meneguhkan perjanjiannya ini, dikatakan setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, kenapa harus disunat? Karena ini untuk membuang celah Mesir. Waktu orang Israel itu keluar dari Mesir, mau masuk tanah perjanjian, ya ini sudah butuh waktu 430 tahun lebih ya baru itu dipahami. Lebih bahkan 470 tahun ya mungkin hampir 500 tahun. Baru itu mungkin bisa kita lihat kenapa itu harus disunat. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah perjanjian, mereka harus disunat karena itu membuang celah Mesir. Nah, ada satu hamba Tuhan yang bagikan bagus sekali ya. Kamu jangan kejar hasil, tapi fokus kepada Tuhan, maka kamu akan berbuah. Ya, buah dengan hasil itu beda. Kalau buah itu akibat kamu hubungan intim dengan Tuhan, maka akan berbuah. Walaupun mungkin kecepatan untuk berbuah itu tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya, setiap pohon juga kan butuh waktu yang berbeda untuk bisa berbuah. Ya. Sekarang teknologi modern membuat banyak orang ya, berusaha membuat percepatan suatu pohon itu untuk bisa
berbuah. Saya nggak tahu detailnya, ya. Tetapi ada yang mencampurkan dengan bahan-bahan kimia tertentu, sehingga walaupun kelihatannya bagus, tapi itu akibat nggak tahu dipakein apa gitu ya. Saya punya teman yang sangat sensitif sampai dia tidak mau makan buah hasil rekayasa atau hasil pakai bahan-bahan kimia tertentu ya, sehingga katanya kalau pisang tuh bisa kelihatan bagus kelihatan gitu ya, kuning bagus ya, jeruk juga bagus ya, tapi itu memang kelihatannya enak gitu, tapi itu hasil, saya nggak tahu cara buatnya seperti apa ya. Tapi teman saya cerita, dia menghindari hal seperti itu, dan dia menjalani kehidupan yang berpuasa. Tentu ada saatnya dia bisa menikmati makanan ya, mungkin seperti es krim ya, seminggu sekali. Tapi selebihnya dia cerita bahwa dia jaga makanan. Dan dia bilang sudah entah ya berapa tahun, belasan tahun atau mungkin lebih lagi. Dia bilang dia nggak pernah sakit ya, karena dia jaga makanan dia dengan baik. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari apa yang kita buat itu maksudnya baik, tetapi di hadapan Tuhan itu celah. Ya. Ini pada akhirnya Abraham itu dengan istrinya, mereka bisa berhubungan intim lagi, dan kali ini Sarah itu hamil. Dan ketika hamil, lalu melahirkan Ishak, ya, artinya Ishak itu tertawa, Sarah itu betul-betul tertawa. Karena kok berpikir kok bisa ya? Nanti orang mungkin ketawa ya, waduh, ini nenek-nenek masih bisa melahirkan, masih bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Nah, itu suatu hal yang sangat tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Nah, ini bukan satu cerita untuk dicatat saja sebagai satu sejarah, ya, tapi satu pelajaran sebenarnya. Bahwa ketika Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, bagian kita itu bukannya pakai cara kita, tapi sebenarnya membiarkan Tuhan itu bekerja ya di dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 13 itu berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita nggak sabar, kita pakai cara kita, maka itu celah dan mengakibatkan penundaan. Nah, kasus Abraham ini dari umur 86 sampai umur 99 itu ada 13 tahun. Ya. 13 tahun tertunda karena lahirnya Ismail. Sampai Abraham sudah nyerah, ya, nggak diceritakan memang sih, karena nggak ada ceritanya kan dari umur 86 sampai umur 99. Tapi bayangkanlah orang yang dekat dengan Tuhan, selalu mendapatkan firman, ya, bergaul dengan Tuhan, tiba-tiba nggak ada cerita, ya, nggak ada, istilahnya nggak ada hadirat Tuhan. Ya, kalau kita yang memahami hal ini, suka pelayanan, kita akan ngerti itu, ya. Kita nampaknya memimpin pujian atau kita nyanyi, tapi kayaknya kok kering, ya. Nah, Abraham ini 13 tahun ngalami seperti itu. Ya, sampai akhirnya di saat dia udah nggak mampu lagi, baru Tuhan muncul. Ya, penundaannya untuk hal ini tuh 13 tahun. Ya, belum termasuk yang lain. Ya, ada pelajaran lain yang bisa kita lihat dari kehidupan Abraham. Ya, waktu dia nyangkut di Mesir misalnya, ada hal-hal yang ya sebagai manusia dia juga nggak sempurna. Ya, dia jatuh bangun. Lalu Musa juga sama. Ya, Musa begitu. Musa itu sudah ngerti bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia akan memimpin bangsa yang besar. Dia akan dipakai oleh Tuhan membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Ya. Memang nggak diceritakan detail, tetapi firman yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, ya, itu pasti disampaikan turun-temurun. Ya. Akhirnya kan kalau kita baca itu, Musa kan juga menuliskan ya 5 kitab Musa, ya, kitab Taurat. Dari mana dia tahu itu? Ya, memang Tuhan memberitahu juga. Ya. Tetapi orang-orang Israel itu kan memang turun-temurun punya satu tradisi, ya, mengajarkan
kepada anak-anaknya, walaupun belakangan tuh diteguhkan lagi lebih kuat tuh di kitab Ulangan ya. Kitab Bilangan, Ulangan tuh diajarkan kepada anak-anak. Nah, ketika Musa menyadari bahwa Tuhan mau pakai dia pakai cara dia. Ketika umurnya 40 tahun, dia punya power, punya kuasa, dia lalu berusaha untuk menolong orang Israel. Jadi ketika ada orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir, dia bunuh orang Mesir itu. Nah, kalau kita baca di kitab Kisah Rasul, pasal 7, itu dikatakan bahwa dia mengira orang-orang Israel ini tahu bahwa dia itu diutus oleh Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang Israel ketakutan ya, dan bilang, memang kamu mau bunuh aku juga ya. Ketika ada yang bertengkar lalu dia pisahkan. Kamu bunuh aku sama seperti kamu bunuh orang Mesir. Lalu Musa ketakutan dan dia lari ya. Dia lari ke Midian dari umur 40 tahun itu sampai umur 80 tahun. Sampai udah hilang ya. Dia rasa percaya dirinya udah hilang, udah nggak mampu lagi, baru Tuhan muncul. Dan ketika Tuhan muncul, dia merasa nggak layak juga, merasa nggak bisa. Ya, sampai akhirnya dia bilang ya dia perlu orang yang bisa bicara ya, karena dia nggak fasih berbicara. Dan akhirnya Tuhan bilang Tuhan akan pakai Harun juga sebagai juru bicara. Nah, ketika Musa itu datang kepada Firaun, umurnya 80 tahun. Jadi 40 tahun belajar di Mesir, ya, celah Mesir itu perlu dibersihkan dulu. Ya, selama 40 tahun lagi sampai ketergantungan dia pada kekuatan sendiri itu mulai tersingkir. Walaupun mindset, cara berpikir, ilmu yang dia dapat di Mesir tentu bisa dipakai. Tetapi caranya menggunakannya itu tidak lagi bergantung pada kekuatan pribadi, tapi bergantung kepada Tuhan. Nah, akibat Musa bertindak terlalu cepat, berusaha menolong Tuhan, maka kalau kita baca di kitab Kejadian, Tuhan bilang bahwa orang Israel itu akan 400 tahun tinggal di Mesir. Tetapi realisasinya ketika kita baca di kitab Keluaran, itu faktanya orang Israel 430 tahun tinggal di Mesir. Jadi ada selisih 30 tahun. Kenapa bisa terjadi 30 tahun itu? Karena Musa bergerak terlalu cepat. Dan kalau kita pelajari, kita hitung, ya, maka Musa itu kecepatan 10 tahun. Bertindak terlalu cepat dengan kekuatan sendiri, lebih cepat 10 tahun, akibatnya ada penundaan 30 tahun. Ya. Ya, kita bisa perkirakan, kita hitung ya, waktu Musa itu berumur 40 tahun, ya, dia merasa itu panggilan Tuhan harus segera dilakukan, akibatnya dia diasingkan 80 tahun, ya, jadi sudah 40 tahun, jadi berumur 80 tahun baru Tuhan panggil lagi. Nah, waktu berumur 80 tahun itulah dikatakan orang Israel keluar dari Mesir setelah 430 tahun, ya. Jadi kita bisa lihat di situ pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, umur Musa 80 tahun. Jadi ada selisih 30 tahun ya, dari 400 tahun perkataan Tuhan itu dikatakan orang Israel itu 400 tahun tinggal di Mesir. Faktanya 430 tahun, ada selisih 30 tahun ya. Jadi sebenarnya harusnya ya orang Israel itu keluar 30 tahun sebelumnya, atau ketika usia Musa itu 50 tahun. Nah, dia kecepatan 10 tahun, akibatnya ada penundaan selama 30 tahun. Jadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dan menyelesaikan sebuah pertandingan dengan baik, mereka berkata bahwa ketika engkau merasakan satu tuntunan dari Tuhan, itu satu hal ya. Khususnya ketika engkau melayani, engkau membuka pelayanan ya, itu satu hal. Tetapi yang berikutnya, bagaimana caranya dan kapan waktunya, itu engkau memang harus tanya lagi, supaya semuanya dalam tuntunan Tuhan dan kita bisa mengalami El Shaddai, God Almighty. Haleluya, amin.